Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar meskipun harus PJJ. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Kemarin kalian sudah belajar tentang strukturnya, maka untuk hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, Ibu review sebentar untuk teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan serinci-rincinya berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Objek bisa berupa orang, tempat, dan benda. Tujuan teks deskripsi untuk menggambarkan suatu objek secara terperinci sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Strukturnya ada 3 ya, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Nah, ada beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. 1. Kata umum dan kata khusus. 2. Kalimat perincian. 3. Kalimat cerapan panca indera. 4. Kata bersinonim. 5. Kalimat bermajas. 6. Kata ganti orang. 7. Kata berimbuhan dengan kata dasar huruf awal K, T, S, P. 8. Kata depan. 9. Penulisan huruf kapital. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna lebih luas dan dapat mencakup banyak hal. Kata umum disebut juga hipernim. Misal, kata kucing merupakan hipernim terhadap kata hewan. Kata khusus adalah kata yang memiliki makna lebih sempit dan terliput dalam makna dari satu kata yang lebih umum. Kata khusus disebut juga hiponim. Misalnya, kata kucing, anjing, kambing disebut hiponim dari kata hewan. Nah, contoh kata umum, kata khusus. Kata umum buah, kata khususnya pepaya, mangga, jeruk, apel, gitu ya. Kalau mangga bisa dikatakan kata umum, bisa dikatakan kata khusus, tergantung nanti yang menjelaskan atau yang dijelaskan apa. Kalau mangga disandingkan dengan pepaya, jeruk, apel, berarti mangga kata khusus dari buah. Tapi ketika mangga golek, mangga mana lagi, mangga Indramayu, mangga madu, berarti mangga sebagai kata umum dari kata khusus mangga golek, mangga mana lagi, dan seterusnya. Kata umum melihat, kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang, mengamati. Ya, itu pertama. Kedua, kalimat perincian. Kalimat perincian digunakan untuk mengonkretkan atau menjelaskan kalimat lain yang lebih umum. Contoh kalimat perincian. Ibuku orang yang sangat baik. Sangat baik itu seperti kata umum gitu ya. Nah, perinciannya atau untuk menjelaskan sangat baik itu yang seperti apa? Nah, dijelaskan kalimat perincian, dia berusaha menolong semua orang. Tuh yang kedua, kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Ketika dikatakan kemegahan yang seperti apa? Nah, diberikan perincian. Pada gerbang istana terdapat hiasan sepasang burung elang yang sedang menyambar. 3. Ayahku orang yang sabar. Yang sabar yang seperti apa? Nah, perinciannya atau penjelasannya, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. 3. Kalimat cerapan panca indera. Cerapan adalah sesuatu yang dicerap atau yang diterima dengan indera, tanggapan. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan karena objek yang digambarkan sangat rinci dan konkret. Contoh kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Ya, saya bacakan satu contoh ya, kalian bisa melihat contoh yang lain. Seolah-olah kita melihat pantai panjang dengan pasir putih.
itu seakan-akan atau seolah-olah kita melihatnya, bukan mendengar, bukan merasakan ya, karena itu bisa dilihat. Seolah-olah mendengar, debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, ada irama, berarti ada sesuatu yang didengar. Kemudian seolah-olah merasakan, udara sangat terasa segar. Namanya terasa itu bukan dilihat atau didengar, melainkan dirasakan ya. Begitu seterusnya, beberapa contoh di bawahnya. Oke. 4. Kata bersinonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi bisa diperoleh dari kata bersinonim. Ya, biasanya kata kemiripan makna. Nah, itu bisa digunakan untuk mengganti ya. Jadi tidak selalu kita menggunakan kata bisa. Kita bisa diganti dengan kata dapat. Ya, memperoleh, mendapatkan, gitu ya. Hal ini teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas ya. Dengan adanya kata bersinonim, nah itu membuat lebih bervariasi. Contoh kata bersinonim, pemandangan, panorama. Nah, tidak selalu harus menggunakan pemandangannya sangat bagus. Bisa juga dengan panoramanya sangat bagus ya. Wisatawan juga dapat menikmati panorama pulau-pulau kecil yang ada di depannya. Kata melihat, sinonim menyaksikan. Kalimat dalam teks, di pantai ini kita dapat menyaksikan matahari terbenam. Tidak selalu kita tulis kita dapat melihat, bisa dengan menyaksikan gitu. Indah sinonimnya elok. Sungguh indah pemandangan pegunungan ini, bisa diganti dengan sungguh elok pemandangan pegunungan ini. Jadi kata yang bersinonim itu membuat lebih bervariasi ya. Jadi tidak selalu menggunakan kata-kata itu terus ya. 5. Kalimat bermajas. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain, kiasan. Teks deskripsi menggunakan beberapa majas, di antaranya majas asosiasi atau simile, majas personifikasi, dan majas metafora. Jadi sebenarnya majas itu banyak ya, hanya saja untuk teks deskripsi kebanyakan menggunakan 3 majas ini. Nah, majas asosiasi atau simile. Majas asosiasi atau simile adalah sebuah gaya bahasa atau penulisan yang membandingkan dua objek yang berbeda tetapi memiliki kemiripan sifat. Tujuan majas ini adalah menjelaskan makna kalimat dengan memberikan perbandingan kata sehingga memberikan kesan tertentu kepada pembaca. Majas ini biasanya menggunakan kata seperti bagaikan, bagai, seperti, bak, ibarat, laksana, dan seumpama. Nah, contoh majas asosiasi atau simile. Pertama, meskipun adik kakak, Anita dan Anton memiliki sifat yang jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Maksud dari ungkapan tersebut adalah membandingkan antara saudara kandung yang memiliki sifat sangat berbeda, diumpamakan dengan langit dan bumi yang jaraknya sangat jauh. Contoh 2 majas asosiasi. Menuntut ilmu di usia tua bagaikan mengukir di atas air. Maksud dari perumpamaan tersebut adalah sulit atau bahkan tidak bisa mengukir di atas air. 3. Suaramu bagaikan petir yang menyambar di malam hari. Maksud dari perumpamaan tersebut adalah suaranya yang sangat keras. Itu contoh majas asosiasi atau simile. Jadi ada tandanya ya, ada kata bagaikan, bagai, seperti, bak, ibarat, laksana, dan seumpama. 2. Majas metafora. Majas metafora disebut sebagai gaya bahasa pembanding langsung karena tidak menggunakan kata-kata pembanding. Jadi tidak ada kata membandingkan ini dibandingkan ini gitu. Tapi dalam pembandingnya secara langsung, tidak langsung ya. Pembandingnya secara langsung. Tujuan majas ini untuk membantu penulis menggambarkan hal-hal dengan jelas dengan cara mengkomparasikan atau membandingkan suatu hal dengan hal lainnya
yang memiliki ciri-ciri dan sifat yang sama. Majas metafora dan simile memiliki perbedaan, yaitu majas metafora bersifat implisit sedangkan simile bersifat eksplisit. Contoh majas metafora. Nah, biasanya berupa ungkapan, ya. Dewi malam telah keluar dari peraduannya. Maksudnya Dewi malam adalah bulan, ya. Dania menjadi buah bibir. Buah bibir artinya bahan pembicaraan. Macet membuat naik darah. Bukan darahnya naik, ya, tapi naik darah yang dimaksud adalah marah. Itu contoh majas metafora. Yang ketiga, majas personifikasi. Ini majas yang sering muncul dalam ujian, dalam soal sering muncul. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Tujuan majas personifikasi memberikan bayangan atau angan menjadi sebuah gambaran yang nyata. Ciri-ciri majas personifikasi yaitu personifikasi membandingkan benda mati selayaknya benda hidup, biasanya berupa sifat atau sikap yang ada pada manusia. Personifikasi melibatkan panca indera. Contoh majas personifikasi. Matahari pagi menatapku dengan lembut. Mata menatapku bermakna hidup, seperti manusia, yaitu melalui indera penglihatan. Sedangkan dalam kenyataannya matahari tidak melihat, gitu ya. Dan contoh berikutnya, burung-burung bernyanyi begitu merdu. Kata bernyanyi bermakna hidup seperti manusia, yaitu mengeluarkan suara dengan kata-kata yang jelas. Sedangkan dalam kenyataannya burung tidak bernyanyi. Ya, contoh ketiga majas personifikasi, udara malam begitu menusuk tulang-tulangku. Kata menusuk bermakna hidup seperti manusia, yaitu melakukan gerakan menusuk. Sedangkan dalam kenyataannya udara tidak bisa menusuk. Nah, itu majas ya. Yang keenam, kata ganti orang, pronomina persona. Nah, kata ganti orang atau disebut juga pronomina persona adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada orang. Beberapa jenis kata ganti orang. Pertama, mengacu pada diri sendiri, kata ganti orang pertama. 2. Mengacu pada orang yang diajak bicara, kata ganti orang kedua. 3. Mengacu kepada orang yang dibicarakan, kata ganti orang ketiga. Selain itu, ada juga yang mengacu pada jumlah satu atau lebih dari satu, jamak ya. Nah, contoh kata ganti orang, yang pertama ada tunggal, saya, aku, daku, ku, hamba, beta. Kalau jamak kami, kita. Kata ganti orang kedua untuk tunggal berarti satu ya. Engkau, kamu, anda, dikau, kau ya. Kalau jamak kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia, beliau, nya ya. Kalau jamaknya mereka. Nah, itu yang keenam kata ganti orang. Ketujuh, kata berimbuhan dengan kata dasar huruf awal K, T, S, P ya. Nah, ini ada beberapa contohnya ya, dan sudah pernah Ibu sampaikan di kuis ya. Jadi kata dasar yang melebur adalah kata dasar berawalan huruf K, T, S, P hanya jika huruf keduanya adalah huruf vokal. Contoh, kata simpan S ya, kemudian I vokal. Nah, ketika mendapat imbuhan menjadi menyimpan, lebur ya, bukan mensimpan ya. Tolong juga sama ya, bukan mentolong tapi menolong ya. Kedua, kata dasar berawalan huruf K, T, S, dan P dengan huruf kedua berupa huruf konsonan tidak akan melebur. Contoh, traktir, setelah T huruf R. Jadi mentraktir bukan menraktir ya. 3. Kata dasar berawalan huruf K, T, S, P dengan huruf kedua berupa huruf konsonan bisa melebur hanya jika mendapat awalan P. Pemrotes bukan pemprotes ya. Itu. Terus yang keempat, perhatikan kata-kata yang mengalami pengimbuhan me dan pe sekaligus. Ya, ini bertingkat.
Pada kasus ini ingat-ingatlah untuk mencari kata dasarnya. Contoh memperhatikan, bukannya memerhatikan, karena ia berasal dari kata hati, ya. Kemudian aturan-aturan di atas berlaku kecuali pada kata-kata tertentu. Contoh mengkaji, mempunyai, penyair, begitu ya. Contoh mengkaji karena ada mengkaji. Kata mengkaji tidak dileburkan agar dapat dibedakan dengan kata mengaji. Sedangkan kedua kata berikutnya, meski merupakan bentuk yang salah sesuai hukum KTSP, tetap diterima karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nah, ini contohnya ya, pukul, memukul, tulis, menulis, kantuk, mengantuk, sapu, menyapu, kritik, mengkritik, ya. 8. Kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi adalah kata yang biasa terdapat di depan kata benda. Misalnya dari, dengan, di, ke, ya. Dalam kata pergi ke pasar, misalnya, preposisi ke, kata depan ke menyatakan hubungan makna arah antara pergi dan pasar. Pergi, arahnya mana? Ke pasar gitu. Jika ditinjau dari bentuknya, preposisi ada 2 macam, yaitu preposisi tunggal dan preposisi majemuk. Dalam teks deskripsi sering digunakan preposisi tunggal, yaitu di, ke, dari, dan pada. Nah, contohnya di sini ya. Jadi kata depan di, ke, dari, pada. Kalimatnya contoh di, Tongkonan berada di puncak bukit. Ada kata di. Terus ke area Karang Laut dari arah selatan Yogyakarta, ya, pada pagi hari. Catatannya bahwa kata depan di sebagai kata depan jika diikuti kata keterangan tempat, arah, posisi atau letak, penulisannya terpisah dengan kata yang mengikuti, misalnya di pantai, di belakang. Kata awalan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata awalan di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Misal dibaca, ditulis, dikerjakan. Terakhir ya, ini penggunaan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital ini ada di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI, ya. Nah, tidak semua huruf kapital itu saya masukkan di kaidah kebahasaan teks deskripsi, ya. Ada beberapa yang saya masukkan. Nah, huruf kapital yang digunakan dalam teks deskripsi. Pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang, termasuk julukan. Jadi kalau kalian menulis nama kalian, huruf pertamanya itu harus menggunakan huruf kapital. Amir Hamzah, A huruf kapital, H huruf kapital. Kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, atau keagamaan yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, ya. Misal Sultan Hasanuddin, Dr. Muhammad Hatta, ya, Agung Permana Sarjana Hukum. 3. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang, instansi tertentu atau tempat. Contoh, misalnya Wakil Presiden Adam Malik, ya, Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini instansi. Gubernur Papua Barat, Gubernur DKI Jakarta. Nah, itu tempat ya. Ditulis huruf kapital. Kemudian yang keempat, huruf kapital digunakan pada huruf awal nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misal, bangsa Indonesia, B-nya kecil, Indonesianya kapital. Suku Sunda, S-nya kecil, Sunda, S-nya kapital. Bahasa Bali, B-nya kecil, B bahasanya kecil, B Balinya kapital. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk kata turunan tidak ditulis huruf kapital. Misalnya kejawa-jawaan, pengindonesiaan, ya, itu ada kata turunan, ada tambahan kata berimbuhan ya, ke-an, pe-an. Nah, itu berarti Jawa, J-nya ditulis kecil, Indonesia, I-nya kecil.
Selanjutnya huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriyah, T-nya kecil ya, hanya kapital. Bulan Agustus, B-nya kecil, A-nya kapital. Hari Jumat hanya kecil, Jumatnya J kapital. Hari Natal hanya kecil, N-nya kapital. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografis. Misalnya Jakarta, Pulau Nias, Jalan Kartika, Sungai Ciliwung. Nah, itu ditulis huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan, ini pengecualian ya, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri. Misalnya berlayar ke Teluk, menyeberangi selat. Tinggal di desa, desanya kecil, selatnya kecil ya S-nya, karena bukan nama geografis. Yang kedua, nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Contoh, jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda. Nah, meskipun ada kata Bali, Bogor, dan Belanda, penulisannya menggunakan huruf kecil ya. Contoh yang bukan nama jenis ya, jadi ditulis kapital, biasanya merupakan ciri khas daerah ya. Contoh pertama, Siva mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, dan batik Solo. Nah, ada kata Cirebon, Pekalongan, Solo, ini karena khas daerah maka ditulis kapital. Siswa SMP Negeri 251 Jakarta menampilkan tarian Kalimantan Timur. Tariannya kecil, tapi untuk daerahnya huruf kapital. Raihan suka melihat film Jepang dan film Hong Kong. Filmnya kecil, Jepang, Hong Kong itu kapital. Itu ya untuk penggunaan huruf kapital yang sering kita temui di teks deskripsi. Baik, itu untuk kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ibu. Ya, terakhir, tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Dari Najwa Shihab. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.